Kalau emang Tuhan itu maha baik, kenapa saya harus repot-repot sampai biaya kuliah segala macam harus kesana kemari, kan capek. Buat apa saya harus percaya sama Tuhan? Dan pada saat itu emang kecemplung juga emang ke dunia yang nggak bener lah pada saat itu. Minum terus pakai itu narkoba. Step by step saya menuju kebaikan itu yang ketemu bukan jadi lebih baik hidupnya, justru jadi makin hancur, usaha hancur, semuanya hancur, harta habis, stres akhirnya. Nah dari situlah akhirnya berhenti. Apakah hijrah menjadi sebuah kebahagiaan tertinggi? Jelas ya, ini kenikmatan yang tertinggi adalah kenikmatan iman dan Islam. Nggak semua orang dapat gitu, nggak semua orang dapat kesempatan seperti ini. Sehingga mempertahankannya adalah sebuah hal yang sulit, lebih sulit lagi ketika tidak dipertahankan. Maka saya sudah sembuh, maka lekas sembah gitu. Sejatinya seorang muslim yang ingin menggapai tujuan yang mulia adalah dengan cara berhijrah, meninggalkan segala keburukan dan menjalankan segala perintahnya. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal pertama yang harus ditempuh dalam berhijrah adalah tetapkan niat, lalu bertobat dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Handi Mahmud atau yang lebih dikenal dengan nama Handi Boni. Pria kelahiran 1988 ini sempat menjadi konseptor termuda dalam dunia event organizer atau penyelenggara acara musik. Bahkan ketika ia baru menekuni karir I.O. selama 5 tahun, ia sudah memperoleh tender dengan biaya mencapai miliaran rupiah. Karena awal mulanya saya bergeraknya di kreatif konsep, jadi saya senangnya bikin konsep. Dari situ jual-jual konsep, tawarin konsep ke beberapa perusahaan, dan akhirnya ada yang nawarin buat berdiri sendiri. Akhirnya lanjutlah bikin berdiri sendiri. Nah dari situ mulai kerasa margin keuntungan profitnya, gede banget gitu akhirnya. Dunia event organizer memang gitu ya, deket sama hal-hal yang mungkin berbau negatif lah. Dan pada saat itu emang kecemplung juga emang ke dunia yang nggak bener lah pada saat itu ya. Standarnya kayak, mohon maaf, kayak minum gitu, kayak udah kayak minuman biasa, setiap hari emang biasa minum. Terus ya masuk ke daerah narkoba, baru narkoba sampai kalau ke yang lain-lainnya ya umum lah ya, nakal umum. Nah dari situ lama sih emang sampai nanti udah pas mau nikah. Dan setiap kita jalan ke kota-kota lain kan pasti begitu gitu, pasti kegiatannya pasti nggak lepas dari minum botol gitu ya, minum terus make gitu, narkoba sama apa aja, banyak lah hal-hal yang aneh, yang obat sama yang lain. Bukan hanya itu, kebebasannya dalam menuangkan kreativitas serta didukung dengan bacaan buku yang liberal membuatnya sempat tidak mempercayai Tuhan. Buat apa saya harus percaya sama Tuhan? Toh saya sendiri bisa ngatur diri saya sendiri gitu kan. Selama ini kalau emang Tuhan itu maha baik, kenapa saya harus repot-repot sampai biaya kuliah segala macam harus kesana kemari, kan capek gitu ya kasarnya gitu. Ada efek kecewa, kenapa saya begini, kenapa begini, ini efeknya luar biasa lah. Sampai masuk ke pemikiran-pemikiran yang, oh iya ya benar, ternyata saya kejebak di dunia peragamaan yang salah gitu. Maksudnya saya dulu gitu ya, menganggap bahwa salah saya kalau percaya sama Tuhan, bahwa sebenarnya hidup kita ya gimana kita aja. Di tengah puncak karirnya tahun 2012, ia akhirnya memutuskan untuk menikah. Namun tak lama berselang, permasalahan pun muncul satu persatu. Hal inilah yang kemudian membawanya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku ingat sih, kan kalau Rasulullah pernah bilang, barang siapa yang menginginkan kebaikan, pasti Allah akan mengujinya. Sehingga step by step saya menuju kebaikan itu, yang ketemu bukan jadi lebih baik hidupnya, justru jadi makin hancur, usaha hancur, semuanya hancur, harta habis. Gila gitu, ini kan jadi stres akhirnya. Nah dari situlah akhirnya udah mulai berhenti narkoba, berhenti
minum udah ngurangin lah dikit gitu, tapi minum belum total gitu, sedikit-sedikit ditemenin masa perubahannya itulah. Ketika dari situ akhirnya mulailah ada perubahan dari pribadi gitu. Perubahannya ini tak lepas dari peran keluarga, terutama sang istri serta buah hatinya Kansa Humairah yang sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan demi cobaan. Kuncinya sih, saya cuma ingat satu, Allah cuma nyuruh kita buat sabri wa sholat gitu, sabar sama sholat sih kuncinya, udah nggak ada lagi gitu. Ketika kita mau cerita sama orang paling bisa apa sih? Paling bisa bilang sabar juga kan gitu. Jadi di saat saya ngerasa nggak ada orang lain yang bisa saya mintain tolong, satu-satunya tempat buat kembali ya cuman Allah gitu. Di situ saya kemudian sujud, nangis, minta sama Allah, minta buat dikuatin juga, minta buat dikasih petunjuk juga gitu, sampai saya menyabarkan dan menguatkan diri saya sendiri dan berusaha untuk nge-push dan mensupport suami juga gitu. Mendalami kembali ilmu agama dan mengamalkan segala perintahnya menjadi jalan bagi Handi untuk menebus rasa penyesalan atas apa yang dilakukan di masa lalu. Pintu rumahnya pun terbuka lebar untuk para remaja sebagai wadah diskusi agama. Ia juga bahkan tak segan berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain untuk membagikan pengalaman kepada kalangan anak muda agar tetap memilih jalan hidup yang sesuai aturan agama. Saat itu diberikan kesempatan untuk ada sesi dakwah di tempat umum lah yang lebih terbuka dan diundang gitu orang-orang. Pertama kali nggak biasa gitu kayak gitu, karena bagi saya ini kayak aneh gitu, karena saya nggak ngerasa pantas buat ngomong di depan mereka gitu. Tapi semakin lama ya saya akhirnya makin belajar juga, dan yang saya sampaikan juga sederhananya lebih ke memotivasi pemuda, kemudian cerita pengalaman, lebih ke situ sih dulu mah. Tausiah, bukan tausiah gitu, tapi lebih ke sharing session aja gitu. Yang saya dapatkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jika engkau telah mendapatkan kenikmatan iman dan Islam ini ya sampaikan, dan cenderung manusia emang begitu. Kalau dia dapetin kenikmatan dia pasti cerita, nggak mungkin enggak gitu. Tak jarang para muda-mudi yang mengikuti kajiannya juga merasakan perubahan dan menghasilkan dampak positif. Ya, dari yang Ustadz Boni sampaikan banyak manfaat yang saya ambil dan menginspirasi. Seperti contohnya ya dakwah itu harus ya biasanya nongkrong di jalan, sekarang nongkrongnya di masjid. Teman-teman juga sekarang yang dulunya di jalan bohong bareng, sekarang baik bareng gitu. Gerakan dakwahnya untuk menularkan hal positif tidak hanya sampai situ, namun ia terapkan juga pada bisnisnya yang sudah berjalan selama 4 tahun ini. Karena kita sadar proses hijrah ini tidak mudah, dan satu faktor yang banyak orang hilang agamanya itu karena diperbudak oleh harta, sehingga akhirnya gimana caranya kita bisa mengamankan urusan itu. Dan kita sadari sama-sama, oh iya ini penting gitu, ini hal yang penting juga, nggak bisa kita sepelein. Kayaknya kita bareng-bareng ngebangun usaha itu dengan tetap pakai konsep marketing langit gitu. Artinya marketing langit nggak ada yang rugi gitu, walaupun kita nggak jadi jual rugi, nggak boleh gitu. Tetap kita juga ada keuntungan yang kita dapatkan, tapi bukan jadi tujuannya jualan t-shirt gitu, tapi gimana kita berdakwah sambil berdagang gitu. Berdagang sambil berdakwah gitu ya. Baginya keputusan untuk berhijrah sudahlah tepat. Selain mendapatkan ketenangan, nikmat iman dan Islam yang ia rasakan juga membawa dirinya berjalan dalam kebenaran. Apakah hijrah menjadi sebuah kebahagiaan tertinggi? Jelas ya, ini kenikmatan yang tertinggi adalah kenikmatan iman dan Islam. Karena nggak semua orang dapat gitu, nggak semua orang dapat kesempatan seperti ini. Sehingga mempertahankannya adalah sebuah hal yang sulit.
lebih sulit lagi ketika tidak dipertahankan. Saya sudah sembuh gitu, ibarat sembuh. Saya sudah sembuh, maka untuk kemudiannya saya lekas sembah. Gitu. Kalau sudah sembuh ya lekas sembah. Maka ketika saya sudah sekarang bertahan hari ini masih hidup, alasan saya masih hidup adalah saya bertobat kepada Allah dan saya memperbaiki kehidupan saya. Maka pilihan saya bertahan dan bertuhan. Dan kemudian bagaimana caranya saya bisa berkembang biak dengan cara berkembang baik. Ya tebarkan kebaikan dimanapun. Kita nggak ribet-ribet harus gimana, ya sederhana aja ngajak manusia untuk berbuat kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas, ngajak manusia untuk sama-sama bermanfaat itu udah luar biasa bagi saya kebahagiaan. Indira Dewi Chandra Kurnia melaporkan untuk NET.